Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan beribu-ribu nikmat. Tidak pula salawat dan salam kita curahkan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarganya beserta sahabat. Semoga kita semua mendapat syafaatnya dan mendapat petunjuk hingga hari kiamat nanti. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Rahmawati Laimula Pagal dengan NIM 1911304026 dari program studi D4 Teknologi Laboratorium Medis. Di sini saya akan membawakan pidato singkat yang berjudul Gerakan Akhlak Muhammadiyah. Saya akan mengawali pidato saya dengan membacakan sebuah hadis sahih yang termuat dalam Musnad Ahmad yang diriwayatkan dari Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya orang yang paling baik keislamannya adalah orang yang paling baik akhlaknya. Sejalan dengan hadis tersebut, 100 tahun yang lalu Kiai Haji Ahmad Dahlan juga menyatakan bahwa beliau akan terus berjuang untuk menegakkan akhlak dan moral yang sudah bengkok. Beliau sadar betul bahwa salah satu kemunduran umat Islam adalah disebabkan oleh kemerosotan akhlak umatnya, sehingga penuh ketakutan seperti kambing dan tidak lagi memiliki keberanian seperti harimau. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, fenomena moral yang sudah bengkok sebagaimana yang disebutkan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan sampai sekarang masih terjadi dan semakin parah. Kami seringkali menonton berita di TV atau membaca berita di koran. Betapa banyak pemuda, remaja, dan bahkan pelajar yang terjerembab dalam kehidupan hedonis, hura-hura, pergaulan bebas, narkoba, tawuran, dan sebagai tindakan kekerasan lainnya. Guru kami pernah bilang, senakal-nakalnya pelajar zaman dahulu, tidak ada yang berani pada gurunya. Tapi sekarang, banyak diberitakan di media, ada pelajar yang tidak lagi hormat dan sungkan kepada gurunya. Bahkan ada yang tega mengeroyok gurunya hingga babak belur, hanya karena tidak suka perbuatannya ditegur. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, salah satu penyebab dekadensi atau kemerosotan moral ini adalah tiadanya keteladanan. Mungkin ada yang berkata, bukankah Nabi Muhammad SAW adalah sebaik-baiknya teladan? Betul sekali, hanya saja beberapa waktu yang diberikan kepada kami untuk mengenali beliau. Kami mengenal beliau, kisah-kisah para nabi lainnya, sahabat dan keluarga nabi, ataupun tokoh-tokoh Islam lainnya hanya dalam pelajaran agama Islam. Itu pun tidak setiap hari kami dapatkan. Padahal, serbuan informasi dan gempuran nilai-nilai amoral tidak hanya menyerbu rumah kami melalui televisi, tetapi sudah merusak ke dalam tas dan kantong saku kami dalam bentuk netbook dan smartphone. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, generasi kami sekarang lebih familiar dengan Facebook dan Twitter daripada kitab suci Al-Quran. Generasi kami lebih akrab dengan BlackBerry Messenger, WhatsApp, dan WeChat dibandingkan dengan pesan-pesan hikmat dari para asatis. Janganlah heran kalau kemudian banyak remaja dan pelajar lebih mengidolakan artis luar negeri ketimbang nabinya sendiri. Bahkan banyak remaja kita yang akhirnya jatuh pingsan karena rela berjajal demi sebuah konser penyanyi idola mereka. Akhirnya kecintaan pada dunia yang diajarkan oleh nilai-nilai kapitalis global telah membuat pemuda dan pelajar terkikis rasa malu dan makin jauh dari Islam. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pergerakan Muhammadiyah harus berperan lebih besar untuk menyelamatkan bangsa dan umat Islam di Indonesia. Sebagai gerakan Islam, Muhammadiyah harus merangkul kembali anak-anak muda Islam dengan media-media alternatif. Sudah saatnya Muhammadiyah mengontrol sinetron, berita, dan entertainment media yang mengguyuhkan kekerasan dan ketidaksantunan dalam berbicara. Bila perlu, Muhammadiyah membuat sebuah televisi alternatif yang lebih manusiawi dan islami. Sebagai gerakan dakwah amar ma'ruf nahi mungkar,
Muhammadiyah hendaknya menerapkan strategi dakwah yang tepat untuk mengakrabkan kembali generasi muda muslim dengan nabinya dan tokoh-tokoh Islam, agar muncul rasa cinta dan bangga untuk meneladani mereka, bukan malah malu mengikuti langkah mereka sebagai gerakan tajdid atau gerakan reformasi. Muhammadiyah sudah saatnya juga memikirkan pembaharuan dalam sistem berbangsa dan bernegara yang hendaknya mengutamakan keteladanan. Pada tataran praktis, dukungan penuh pada pemberantasan korupsi di Indonesia harus menjadi mainstream gerakan Muhammadiyah. Pengurus dan aktivis Muhammadiyah harus dikenal secara luas sebagai orang-orang yang jujur dan bersih. Pada tataran ideologis, pendidikan karakter harus dikembangkan di setiap level pendidikan dan pengkaderan pergerakan Muhammadiyah. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kami sangat rindu bangsa ini kembali dikenal sebagai bangsa yang besar. Kami sangat memimpikan umat Islam kembali bangkit dan bersinar. Tapi hal tersebut hanya bisa tercapai bila umat Islam di Indonesia terbina akhlaknya dengan baik. Semoga pergerakan Muhammadiyah tetap terdepan memajukan akhlak untuk Islam Indonesia. Cukup sekian pidato singkat yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.